Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Al-ayat. Shadaqallahul adzim. Para bapak, ibu hadirin jamaah salat maghrib, salat isya yang dimuliakan oleh Allah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling menasihati diri kita di dalam kebenaran dan saling menasihati diri kita di dalam kesabaran. Mudah-mudahan Allah takdirkan diri kita menjadi hamba yang senantiasa berada di dalam kebenaran dan menjadi hamba yang senantiasa diberikan kesabaran. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita memahami, mempelajari terkait dengan rukun iman, Bapak Ibu sekalian, iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah, malaikat Allah, nabi Allah, kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita tentang petunjuk-petunjuk, dalil-dalil yang suatu saat nanti di dalam pemahaman persepsi Muhammadiyah itu kebiasaan-kebiasaan umat Islam itu berbeda-beda. Oleh karena itu pada kesempatan ini nomor satu ada hadis datangnya dari Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dawuh Rasul, tafarraqat, telah pecah al Yahudu, orang Yahudi itu ala ikhda wasab'ina, atas 71, awis nataini wasab'ina, atau 72, firqotan, golongan atau kelompok. Wan nasoro, dan begitu pula orang-orang Nasrani, misla dzalika, seperti itu juga. Maksudnya seperti itu, orang Nasrani Yahudi itu sama, pecah menjadi 71 golongan, ada yang berpendapat 72 golongan. Itu kata Nabi. Wa tafarraqat, dan pecah pula ummati, yaitu umatku, ala salasin wasab'in, atas 73 firqotan, golongannya, kelompoknya. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya. Wa qala, dan berkata Imam Tirmidzi, hadisu hasan, hadis ini hasan, sahihun, tapi sahih. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hadis itu ada hadis yang tarafnya mutawatir, itu paling atas sendiri, ya. Yang kedua ada hadis yang tengah-tengah, yaitu hadis ini hadis hasan. Kemudian ada yang terakhir adalah hadis dhaif atau hadis yang lemah. Meskipun tulisannya ini adalah hadis hasan sing tengah-tengah, tapi ulama sepakat hadis ini adalah sahih, sehingga bisa dijadikan pedoman. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, hadis ini muncul ketika Abu Hurairah mendengarkan Nabi pada saat melaksanakan ibadah haji di Ka'bah. Jadi hajinya Rasulullah dulu itu
Dan para sahabat itu rata-rata melaksanakan ibadahnya adalah haji yang sifatnya ifrad. Ngerti ifrad ya? Haji kan ada 3 ya. Ada haji tamattu, ada haji qiron, ada haji ifrad. Nah sekarang ini musim haji. Haji ifrad itu rata-rata dilakukan oleh orang-orang yang tinggalnya di dekat kota Saudi Arabia. Apakah dari Mekah atau Madinah. Yang dilakukan haji ifrad ya. Kalau dulu saya membedakan waktu di pondok itu ya gampangan ini. Neng ifrad berarti haji dulu. Kan gitu kan ya. Kemudian yang kedua tamattu berarti umroh dulu ya. Saya dulu waktu mondok itu gitu belajarnya membedakan. Nah qiron dilaksanakan secara bersama-sama antara haji dan umroh. Nah karena lokasinya di sekitar wilayah Ka'bah di Saudi Arabia, Rasulullah melaksanakan haji ifrad. Nah haji yang sering dilakukan oleh orang Indonesia itu rata-rata haji tamattu ya. Jadi melaksanakan umroh dulu, setelah umroh tawaf, sa'i, tahallul, nah baru kemudian menunggu tanggal 8 ya, baru meluncur ke Mina. Sebagian yang ikut tarwiyah, yang tidak ikut tarwiyah langsung ke ke tanggal 9 Dzulhijjah itu di Arafah. Nah, dia ada yang langsung ke Arafah tanggal 8 ya, ada yang tanggal 8 itu nunggu di Mina. Itu yang disebut mengikuti tarwiyah gitu ya. Jadi nah rata-rata orang Indonesia itu tidak melakukan haji qiron atau ifrad tapi melakukan haji tamattu gitu ya. Ini Bapak Ibu ada yang sebentar lagi melakukan ibadah haji atau sebentar lagi melakukan umroh. Jadi kalau tamattu itu berarti umrohnya dulu. Makanya kalau kita ada di pesawat, kita misalnya kalau mikot ya harus mikotnya itu atau mengambil apa istilahnya niat ya, mengambil niatnya dengan niat umroh. Jadi labbaika umrotan begitu atau umrotan itu di pesawat ya, ketika melewati mikot yang namanya Yalamlam. Makanya Bapak Ibu sekalian, terutama haji di Indonesia ini itu biasanya tamattu. Nah perjalanan misalnya kita di Indonesia sampai Saudi kurang lebih sekitar 11 jam ya, 10 sampai 11 jam itu mikotnya di atas pesawat. Makanya dianjurkan ketika kita dari AHES itu asrama haji Surabaya terus Sukolilo itu sudah pakaian ihram. Meskipun pakaian ihram tapi boleh menggunakan pakaian dalam, celana dalam. Tapi ojo lali ya, nanti ketika dekat dengan mikot yang namanya Yalamlam itu harus dilepas semuanya celana dalam. Tapi ojo bareng-bareng, kok nyopot katok wae pesawat kok iso pesawate oleh ya. Jadi iya jarak jauh gitu ya. Tapi nek iso dari bandara Juanda ini ya itu sudah ihram semuanya, tidak menggunakan pakaian berjahit ngoten nggih. Mari dicopot nang dhuwur pesawat kok patir pesawate oleh ngene nyopot katok kabeh dong ketangatus kan gitu kan ya. Itu jadi ikhlalnya ketika di pesawat. Labbaika umrotan. Ini terutama jamaah haji yang mengikuti tata cara tamattu gitu. Atau bisa jadi turun di pesawat baru kemudian niat. Cuman masalahnya ketika turun dari pesawat naik bis ya itu biasanya umek ini ya, gak kober, sehingga jangan sampai nanti gak kober niat ya, gak kober ikhlal gitu kan ya. Nah kembali ke sini Bapak Ibu sekalian, Rasulullah pada saat melaksanakan ibadah haji beliau menyampaikan bahwa umat Nasrani pecah menjadi 71 golongan. Orang Yahudi juga sama, 72 golongan. Nah, umatku 73 golongan. Cuman pada saat itu, sahabat Abu Hurairah dan sahabat yang lain tidak bertanya, maksudnya apa? Sing 71, 72, 73 itu maksudnya apa? Ini Rasulullah tidak memberikan penjelasan. Dan Abu Hurairah juga nggak tanya, posisinya pada saat itu ya musim haji kan rodo padat gitu ya aktivitas, sehingga gak kober tanya.
Nah, sebagian memahami angka 73 itu saking banyaknya umat yang berbeda-beda sehingga disebut 73. Ya samalah dengan orang yang melaksanakan sholat jamaahan gitu kan. Ganjarannya 17. Apa angka 17? Ternyata ditanyakan Nabi saking akeh ganjarane gitu ya. Sampai diibaratkan 7 apa 27 derajat ketika malam hari. Ketika siang hari 24 derajat. Itu dalam kitab Ibanatul Ahkam yang dulu kita pernah belajar syarat hadisnya itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya pernah terjadi pujian ya anak-anak siang hari ganjarane 17 tapi pujiannya pas beduk Mas nek 17 itu sembahyang bengi maghrib isya subuh itu bener 17 nek awan dhuwur asar itu ganjarane 24 lho nggih ta lho tak dudone iki lho hadise 24 derajat ya kono kan melok-melok tok ngono kan gitu kan ya iki lho hadise tapi wis kadung ngomong 17 engko kate ngomong 24 ya iso panis Senin iki wong iso ngorong kabeh tapi yang itulah ya kita belajar agama seperti itu. Nah, kembali kepada persoalan Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi angka 73 ini saking banyaknya umat Nabi Muhammad yang jauh melakukan contoh Nabi. Ya, iki aduh wong Islam dhewe gitu. Iku akeh sing tidak sesuai dengan contoh Nabi. Sehingga meskipun dia itu agamanya Islam, tapi mereka tidak mengikuti ajaran agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, ini saya beri contoh sekarang. Orang Islam di Indonesia misalnya percaya dengan bulan Selo. Selo itu ini kok ini Selo ya. Selo itu jere wong Jawa ngarani keseselan barang sing ala. Nah, gitu ya. Makanya saya tanya kepada teman-teman KUA, kan KUA, nek Rabi bulan Syawal iku pira? Angkae 30 pasang. Sak KUA iku. Ya. Tapi nek Rabi bulan Dzulqa'dah nek loro, 2 pasang tok. Gane sing wani. Nggarai apa? Jarene nggarai sial. Nah. Karena Selo itu dalam bahasa agama Dzulqa'dah. Wong Islam Jawa ngarani keseselan barang sing ala. Mangane gak ono sing wani ngrapekno mantu bulan Dzulqa'dah gak ono. Gitu lah. Nah, disinilah padahal Rasulullah sendiri dengan 12 istrinya juga menikah dengan Sayyidah Maimunah. Ngertos nggih? Sayyidah Maimunah itu menikahnya di bulan Selo Dzulqa'dah ini gitu loh. Tapi wong Islam kan sing percaya ambek Rasulullah. Nah, inilah yang dimaksud Islam pecah menjadi 73 kelompok atau golongan firqah. Kenapa? Saking akehe wong Islam sing gak percaya ambek ajaran Islam. Mereka percaya ambek tradisi-tradisi budaya, terutama budaya Jawa. Makanya Bapak Ibu sekalian, nek wis ngaji ngene iki, ayo sapa di antara panjenengan sing kate mantu utawa sing kate rabi maneh, maksudnya rabi maneh iku rondo dudo, maksudnya gak nomor 2, nomor 3, ya gak apa-apa kecuali sing wis siap ya oleh izin ya. Itu tidak apa-apa ya. Nah, ini ayo kita lakukan mencontoh Rasulullah menikah di bulan Dzulqa'dah atau bulan Selo. Wani ya kira-kira mantu bulan Selo. Wah, gembieng temen kamu desa sampean tonggo-tonggo sampean gitu ya. Tapi aja wedi ya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah akan melindungi orang-orang yang bertakwa. Ya. Ini di dalam surat At-Taubah itu dijelaskan, ya. Apa di dalam surat At-Taubah, ya. Allah mengingatkan kepada kita, ya. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Nah, ayatnya ya. Fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah. Nah, coba saya lihatkan sebentar ya. Kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Nah, ini bener ya. Ini banyak orang yang
tidak percaya dengan ajaran agama Islam. Saking akeh sampai jare Nabi iku ono sebanyak 73 golongan. Nah ini ya, ini dari sini aja. Fala tadlimu, saya gak enak sih. Inna idata syuhur indallah, ini terjemahnya aja. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah isna asyara syahron fi kitabillah, sebanyak 12 bulan yang disimpan oleh Allah al-lauh al-mahfud, disimpan di lauhul mahfud. Yauma khalaqas samawati wal ard ay asyhur. Di dalam 12 bulan itu Allah ciptakan langit dan bumi arbaatun hurum, 4 bulan. Apa 4 bulan itu? Adalah Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab. Nah ini bulan haram. 4 bulan ini Allah ciptakan langit dan bumi. Loh kok suwe nih Allah ciptakan bumi langit kok petang wulan men kok gak iso fayakun iso. Iki karepe Gusti Allah ngono ya, sak-sake mau petang wulan mau 5 wulan terserah sing gawe. Sama ndak usah tanya itu ya. Nah ini ya. Zalika dinul qayyim, di 4 bulan ini tegakkan luruskan agama kalian. Lho, kon lurusno. Fala tadlimu fihinna anfusakum, fala tadlimu fihinna ay al ashhur al hurum, bulan-bulan yang haram itu diri kalian bil ma'asi, dengan berbuat maksiat. Fa inna fiya aqdamul wizrat, karena orang yang melakukan perbuatan maksiat di 4 bulan ini aqdamu wizron, gede dosane. Makanya ini kata tukaran ambek bojo nek iso ojo Dzulqa'dah Dzulhijjah engko sampean tunda maneh ae bulan berikutnya dosane gede. Ya ini ya. Ini fala tadlimu fihinna anfusahum, janganlah kamu berbuat zalim diri kalian di bulan 4 haram ini. Di antaranya adalah Dzulqa'dah. Ojo wedi ya, nyunat wani bulan Dzulqa'dah. Engko nggarai manuke gak iso api ya. Ndak boleh begitu ya. Ngrapekno kok nggarai pegantan bojone. Ndak begitu. Ya, Rasulullah mencontohkan ndak begitu. Oleh karena itu, di penghujung ayat, Bapak Ibu sekalian, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah bahwasanya Allah akan mengawal orang-orang yang bertakwa. Wis gak usah wedi. Makanya gak ono wong rafekno iku mantu iku bulan Muharram dan bulan Dzulqa'dah iku gak ono. Karena bulan Muharram disebut bulan Suro, nek bulan Dzulqa'dah disebut bulan Selo. Nah itu. Wis saiki umat Islam wis jelas. Ternyata sing memahami ngene iki luwih akeh tinimbang sing garise lurus sesuai dengan ketentuan Rasul. Saking akeh kata Nabi sing gak cocok ambek cara Nabi, itu sampai dikatakan 73 golongan. Itu Bapak-Ibu sekalian. Ini contoh kecil ya. Nanti kapan-kapan kita jelaskan lagi. Baik Bapak-Ibu sekalian, kita kembali ke penjelasan. Jadi, ini dilanjutkan di dalam penjelasan berikutnya, hadis yang hampir mirip ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar. Qala, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, layak tiyanna, sungguh akan datang ala ummati, atas umatku, ma apa-apa ata datang, ma sebagaimana ata datang ala Bani Israel, yaitu apa yang dilakukan Bani Israel. Khadwan na'li bin na'li, bagaikan sandal dengan sandal. Ini sandal itu berarti posisi nang isor, ya tak? Ya, sandal dengan sandal. Gak mungkin sandal deket nang sirah kan, gak mungkin. Mesti deket isor. Bin na'li harta ingkana, sehingga sampai ada minhum di antara mereka man orang ata ummahu, yang mendatangi ibunya. Mendatangi ibunya itu menggauli ibunya. Ala niatan secara terang-terangan.
lakana adalah fi ummati di dalam umatku man orang yasna'u yang berbuat zalika seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini penjelasan hadis Nabi dari penjelasan yang pertama. Dilanjutkan hadis selanjutannya, wa inna bani Israila dan sesungguhnya bani Israel tafarraqat telah berpisah atau berkelompok-kelompok alas nataini wasabain atas 72 millatan milahnya kelompok golongannya. Wa tafarraqat dan berpisah berkelompok-kelompok umatku ala salasi wasabain atas 73 milatan kelompoknya. Milatan ini kulluhum ya, kulluhum finnar ya, semuanya masuk neraka illa milatan wahidah, kecuali satu kelompok saja. Loh, sahabat takon, wa man hiya, dan siapa ya Rasulullah yang satu kelompok itu ya Rasulullah? Qala Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang mengikuti ajaranku dan mengikuti sunnah Nabi dan para sahabat. Rawahu at-Tirmidzi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berdasarkan penjelasan hadis ini bahwasanya Rasulullah menjelaskan saking banyaknya umat Islam sing berkotak-kotak terpisah-pisah, dan umat Islam itu yang posisinya banyak yang di bawah, diinjak-injak, tapi dia tidak mau mempertahankan. Jadi wong Islam itu kalah ambek wong kafir yang posisinya hadwa na'li bin na'li, posisinya sebagaimana terompa koyo sandal. Posisi Islam itu akeh tapi wonge nangis ngoten sih ya. Dulu kan pernah ada ya. Loh, Islam apakah sedikit ya Nabi? Tidak, umat Islam banyak kan begitu kan ya. Tapi Islam banyak itu bagaikan buih dalam lautan, mereka hanya diterak ombak saja, tidak bisa berbuat banyak. Nah ini salah satu di antara sekian banyak umat Islam iku jere wong Madura mek norok bonteng, ngerti norok bonteng ya. Mek ikut-ikutan saja ya. Sing kedua, wong Islam posisinya banyak di bawah ya, makanya Islam itu kuat ya, supaya posisinya tidak di bawah. Posisi di bawah diibaratkan Rasulullah sebagaimana hadwan na'li bin na'li, padha karo posisine sandal gede-gedean wong. Ana sandal nang dhuwur sirah, lak gak ono sih sandal itu didekek diinjak lak ngoten ya. Gitu. Makanya Bapak Ibu sekalian ya, mbok mergo apa? Contoh misalnya Iran niku Islam tegas ya. Iku dinyakno koyo ngono, gak ono sing wani mbelo. Karena apa? Yaitu karena sudah nasibnya seperti ini. Gak ono sing wani. Golek amane dhewe-dhewe ngoten ya. Indonesia aja sampai melok-melok. Ada melok-melok ya dikirim rudal ya wassalam sampean. Gitu. Wong rudale sak gelan niku sak Jawa Timur kobong kabeh kan. Jadi wis gak usah melok-melok ya. Engko ada Iran muring-muring. Sing sik sakno ambek wong Indonesia. Pak Prabowo yang kemarin gitu kerjasama itu untung gak sido. Disidakno ada moro dibom rudal sitok ngono ae, gak usah kae sitok ngono ae. Sak Jawa Timur amblas ya. Ya, mosok sampai lah wis muga-muga kan perang ya. Wis tentara wis olahraga wis markas wis ngono ae wis aja sampai ono sing perang ya. Ngoten nggih. Nek perang tambah ruwet sampean ya. Wong gak perang sembarang ndak ngoten nggih. Gula ndak ya, minyak ndak, BBM ndak. Ya sandal tok ting mudun sampai regane susu ya. Mudun ya. Jadi muga-muga aja ono perang tambah ruwet. Nggih, wis ngoten mawon ya. Jadi Iran gitu ya. Seperti itu luar biasa posisinya di atas. Dan sing wani wong Islam negara-negara sebelah gak ono. Tapi sing wangi sapa? Malah Putin sing wangi. Putin wong teko ngono lho. Nah, Cina ini ya, wangi ya. Iku wong haleluya malah wangi. Islam gak ono ya. Delok entahlah sakitare Saudi ya. Gak ono sing wangi. Wis Indonesia gak usah melok wis ya. Ada melok temen kirimi rudal sitok ya amblas kabeh wis ya. Wong pesawate luar biasa. Pesawat itu gak ono wong iki.
Nek Indonesia pesawat itu gak tau perang tapi bolak-balik lugur. Cek cantol wit ya kadang-kadang ya hilang pesawate ono wonge gak ono lagi repot ya. Ya, saya catat teman-teman elit tentara itu pernah pesawat tempur Indonesia itu dibeli dari Amerika itu wis rosokan ngerti rosokan wis gak nganggo bekas terus didandani mana dicat dikirim Indonesia diapit di anyar. Lho kate perang ya buah salam wis. Wis muga tenang mawon ya, aman. Amin. Allahumma amin. Baik, Bapak-Ibu sekalian, dari hadis ini menjelaskan bahwa Islam pecah menjadi beberapa kelompok golongan. Nah, golongan sing paling apik kata Nabi dijelaskan di sini ya adalah satu kata Nabi, illa milatan wahidah. Cuman sitok sing apik. Lho kok siji? Akhirnya sahabat bertanya, qalu man hiya ya Rasulullah, siapa dia ya Rasulullah? Qala man ana alaihi, siapa yang mengikuti jejakku wa ashabi dan mengikuti jejak para sahabat. Ya tadi itu contoh kecil lah itu. Dulu kok udah ngono wis gak ono sing ngikuti nabi. Lah terus yo opo awak dhewe iki melok sing endi? Melok sing siji apa sing melok 73 lho ngono lho. Ya siji ya. Makane nek melok siji ayo nek rabi maneh to ngrabekno anak putune nek iso mengikuti nabi di antaranya bulan Dzul Qa'dah. Ngoten nggih? Nggih, monggo Pak. Ya. Nggih. Tentang niat apa? Di pas haji itu. Iya. Jelas dilakukan. Iya. Iya. Itu kan halnya wajib. Wajib. Ya. Untuk sholat ini, sholat ini kan di sebelah atau imam mengikuti dikiaskan. Iya, haji. Itu dikiaskan di sholat haji tak? Iya. Terus kita kan tidak pakai hijab. Iya. Ya pakai, teman gak diomong. Iya. Terus yang kedua tentang hadis ini. Iya. Tentang hadis itu anak alaihi wa ashabi. Para sahabat dan bagaimana kedudukan lahir imam azhar kan pada menjadi teman bagi kita. Iya. Kita beliau. Ini kan apa yang sudah merujuk ashabi sampai nabi atau gimana? Iya. Yang pertama apa Bang? Lali ya. Oh iya. Hadis Nabi la qiyasa fil ibadah. Tidak ada kias di dalam ibadah. Ibadah terutama ibadah yang makhluk, yang langsung tata caranya kepada Allah. Tidak ada kias. Ya, ibadah dasarnya adalah perintah. Kalau muamalah dasarnya adalah larangan. Itu larangan mega sri omaku itu ya pokoknya larangan. Sekali lagi saya ulang, la qiyasa fil ibadah, dan tidak ada menyamakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Ibadah haji tata caranya ya seperti itu, tidak bisa disamakan dengan ibadah sholat. Nah contoh Rasulullah ketika melaksanakan ibadah sholat jamaah bersama sahabat, tunuk teko omah mlebu nang masjid langsung Allahu Akbar. Ya, tidak pakai membaca kalimat-kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak pernah langsung nyup Allahu Akbar. Ini kuncinya yang pertama, tidak ada kias di dalam ibadah, terutama ibadah yang sifatnya makhluk. Tata caranya sing wis diatur ambek Gusti Allah. Iku patok bangkrong. Sehingga tidak bisa niatnya ibadah sholat dikiaskan dengan niatnya ibadah haji. Kalau haji dicontohkan Rasulullah. Kalau hajinya tamattu harus niat umroh dulu, labbaika umrotah. Nah, itulah ya. Pak Ustaz, saya mohon izin ya. Nanti saya bulan ini di penghujung bulan saya membawa rombongannya ibadah haji, sehingga nanti bulan depan 1 bulan saya off dulu ya, jadi tidak bisa ngaji. Mudah-mudahan panjenengan
doakan saya, mudah-mudahan saya sehat, berangkat pulang menjadi haji yang mabrur. Amin Allahumma amin. Iku mumpung sampean takon, aku kate ngomong gak enak. Mbone gak tak kandhani kok bene moro kok gak teko toleh gitu ya. Terus mumpung aku eling sampean tak kandhani Pak Ustaz, Pak Takmir. Jadi saya berangkat 21 besok kari dhewe membawa rombongan jamaah. Wis gak usah takon rombongan di wis pokoke dal ngono iki ya. Wis gak usah bayar apa gak, wis gak usah takon iki ya. Wis panjenengan doakan saja mudah-mudahan saya sehat-sehat ya dan bisa kembali menjadi haji yang mabrur. Nah, kembali kepada pertanyaan ya Bapak Ibu sekalian bahwa sekali lagi tidak boleh disamakan karena tidak ada kias. Jadi mereka salah, tidak punya dasar. Contohnya bagaimana? Ya contohnya Rasulullah dan para sahabat. Bagaimana Rasulullah dan bagaimana sahabat ketika mau melaksanakan sholat. Mengeraskan bacaannya apa tidak ketika dia membaca niat. Ya. Kalaman di dalam konsep agama, an-niyatu fi'lul qalbi. Dalam kitab fikih ya, pengertian niat itu adalah perbuatan hati. Ya. Persoalannya, ini sing menurut konco CC ya. Itu kalau diucapkan itu lebih baik. Mereka tidak mengatakan orang yang sholat niat dalam hati itu gak sah, tidak. Mereka juga paham. Pernah kita ngobrol dengan mereka bahwa orang yang melaksanakan sholat dengan niat dalam hati itu dianggap cukup sholatnya, dianggap sah. Tapi kadang kehidupan manusia niat nang adit tok itu gak cukup, nek gak diomong nolaiku kadang-kadang seperti itu. Makanya dalam putusan tarjih sekali lagi niat fi'lul qalbi yaitu perbuatan hati, bukan perbuatan lisan, gitu kan ya. Itu kuncinya. Yang kedua tadi, yang pertama kan tidak ada kias di dalam ibadah. Lah Nabi bagaimana? Yang ketiga, Nabi ketika sholat langsung dari rumah, ketika di Mekah maupun di Madinah langsung nyuk ya didelok sahabat ini ya. Sawwak tadilu, peluruskan dan rapatkan. Baru kemudian Allahu Akbar. Tidak terdengar dari sahabat Nabi Muhammad mengucapkan usolli, tidak pernah. Ya, itu jawabannya yang pertama. Yang kedua, hadis ini tadi ya. Tadi di depan saya katakan, dua hadis ini tadi Rasulullah ketika melaksanakan ibadah haji. Dan Rasulullah tidak menjelaskan apa maksudnya, kan jelas no. Dan sahabat juga karena waktunya Rasulullah menyampaikan begitu, Rasulullah kate ditakoni ku mbek sahabat yo gak penak ngono lho. Posisinya kan posisi sibuk kan gitu kan ya. Kuatir enggak berkenan saat Rasulullah itu. Akhirnya para sahabat memahami dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak secara langsung itu memahamkan bahwa Rasulullah menceritakan zaman dulu orang Yahudi Nasrani juga sama ya. Ada orang Yahudi Nasrani yang mengikuti ajaran Nabi Musa Yahudi, ada yang mengikuti ajaran Nabi Isa sing asli ya, asli pakai short asli ya. Tapi juga ada pengikut ajaran Yahudi yang tidak mengikuti ajaran Nabi Musa itu ya, termasuk umat Nasrani yang tidak mengikuti ajaran Nabi Isa yo banyak. Sehingga di dalam ayat diingatkan oleh Allah, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kamu menjual ayat dengan harga yang murah. Itu maksudnya apa? Kita tidak boleh merubah ayat sebagaimana orang Yahudi Nasrani merubah kitab Injil dan kitab Taurat. Betul. Jadi tidak ada penjelasan dari Nabi, sehingga para ulama ahli hadis, ya, ahli hadis ini, ketua ahli hadis, zaman kan ahli hadis kali ulang ya. Ahli hadis memahami banyak interpretasi yang berbeda. 73 itu banyak di antara mereka yang TBC, tidak mengikuti ajaran Nabi. Ada yang 73 mereka itu adalah orang Islam yang tata caranya sesuai dengan seleranya sendiri, mengikuti nenek moyang mereka, ya toh? Sholat tapi carane ambek ketambahan hal-hal yang sifatnya TBC dan lain sebagainya. Ada orang umatnya Nabi sing gak sholat belas iku ya ono. Nah, sholatnya setahun pindo, ketok Idul Fitri, Idul Adha tok, lah kan gitu kan ya. Ono sing ketok Jumatan tok iku ya ono. Lah inilah
saking banyaknya mereka itu sampai diibaratkan akeh wong Islam timbang wong Yahudi Nasrani. Makan Yahudi Nasrani kan 71, maneh 72 ya. Nah, Islam tambah akeh maneh firqahnya, kelompok-kelompoknya sampai 73. Itu Bapak Ibu sekalian, ini pemahaman secara umum. Nah, siapa yang satu itu? Yaitu kata Nabi, man ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang mengikuti jejakku dan mengikuti jejak para sahabat. Nah, ini ada orang yang mengatakan ya apa namanya bahwa Islam yang benar adalah Islam jamaah. Ashabi itu namanya sahabat. Jamaah di situ bukan jamaah Islam jamaah yang dimaksud mereka, tapi jamaah di situ adalah mengikuti jamaah para sahabat. Ini sing memahami mereka salah. Dikira Islam jamaah itu ahlus sunnah wal jamaah. Menurut mereka yang dimaksud ahlus sunnah wal jamaah dalam hadis lain ya, dalam pengembangan hadis lain. Saya tidak mengambil karena tidak ada. Ya. Itu yang masuk Islam hanya satu, yaitu Islam jamaah. Lah Islam jamaah itu siapa? Ya Islam yang mengikuti Nabi dan mengikuti sahabatnya. Gitu loh ya. Itu namanya Islam jamaah. Tapi dipleset no ambil konco sese ya. Ahlus sunnah wal jamaah dianggap madhabnya dia ahlus sunnah wal jamaah. Meskipun kita tidak bermadhab ahlus sunnah wal jamaah, tapi tata cara kita, hidup kita, perilaku kita, dan ibadah kita sudah mengikuti Rasulullah dan sahabat, itu sudah dianggap ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga di dalam apa istilahnya pemahaman di kuliah di Al-Islam Muhammadiyah itu ada istilah pengertian Islam jamaah atau ahlus sunnah wal jamaah. Tidak sama ahlus sunnah wal jamaah menurut versi Muhammadiyah dengan mereka. Itu di semester 3. Sama nih kepengen roh kuliah semester 3 ketemu aku pengertian Islam ahlus sunnah wal jamaah itu bagaimana ya, begitu. Jadi gitu ya. Tidak sama. Ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi dan mengikuti jejak para sahabat. Masih yoga mendeklar aku kalau ahlus sunnah wal jamaah tidak. Saya pernah diskusi dengan konco dari sing cingkrang apa sini ini? Bukan, di LDII. Ya, dulu waktu saya masih muda itu kan rumah saya kan Lamongan. Mari ngaulo nang rumahnya Pak Abu Sofyan almarhum itu kok izin jadi pegawai, akhirnya saya kos. Lah kos itu jejer kos-kosanku ambek tokoe wong LDII. Ya. Makanya sembayang ambek aku gak gelem tak imami njaluk imam dhewe. Tak ajak dialog opo sih ngene ternyata yo kono kalah ya. Ya kalah. Terus nanti anu Pak tak temono ustadku lah apa gak usah ustadmu ya sakmu ae ya. Jadi karepe ngono ya. Jadi menurut mereka itu ya dekne dhewe sing dianggap bener, dianggap ahlus sunnah wal jamaah. Namanya kan berubah-ubah kan. Dulu ahlus sunnah wal jamaah, kemudian Lemkari, LDII dan lain-lain itu kan. Ya dulu awalnya ahlus sunnah wal jamaah. Diprotes sampai kanca sisene. Lho ahlus sunnah wal jamaah itu loh nggon aku, kono aja melok-melok. Akhirnya ganti ambek LDII. LDI diprotes sampai Presiden Pak Harto waktu itu. LDI itu padha karo lembaga sing karate iki lho, apa iku jenenge ya Lemkari gitu ya. Akhirnya diganti mana gitu loh ya. Ya, itu akhirnya diganti saiki apa mana? LDI lagi ya. Dulu Darul Hadis ganti mana ya, begitu kan ya. Nah, ini sakjane ini sing dibuyarno sing ini iki duduk sing FPI sing buyar ya iki bertentangan dengan Quran, gak gelem koncoan ambek awak dhewe ya. Saman mlebu masjid lak dipel tambahane. Tak sengaja ambek aku tambah tak muter-muter ngepile muter-muter ngene. Ini pernah di Wonokromo ya mau rapat golek masjid lho kok EDI tidak tak sengaja sembayang nang kono. Aku baru mari lho, assalamualaikum ngene. Iku sing go pel-pelan ngene. Aku mlaku muter-muter tambah nang masjid tadi wong muter-muter ngepel ngene ya. Sengaja ambek aku. Jadi itu pemahaman yang kurang tepat.
mereka menganggap Islam jamaah jarene wae LDII. Tidak. Konco sisih mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ku wae DE. Tidak. Di dalam putusan Tarjih Muhammadiyah yang disebut dengan Islam jamaah adalah umat Islam yang mengikuti Ahlus Sunnah, mengikuti Nabi itu loh, dan jamaah para sahabat. Meskipun diri kita tidak mendeklar itu Islam jamaah. Bagus pertanyaannya. Ada lagi? Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ya, ma'ana wa ashabi, itu begitu pemahamannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai tambahan ya, hadis ini ditunjukkan salah satu mukjizat Nabi yang mengetahui peristiwa yang akan terjadi ya. Nabi Muhammad kan gak ngerti ya. Sak marine umate iku apa wae wonge kan garuh kan gitu ya. Ya, pola tingkai umatnya Nabi kan garuh wong burung lahir kan begitu kan. Nah, tapi Nabi sudah mengatakan umatku berpisah, berpencar, berkelompok menjadi 73 golongan. Lah inilah yang disebut Nabi ngerti persoalan-persoalan, peristiwa-peristiwa sebelum dia lahir dan mengerti persoalan-persoalan setelah lama dia meninggal dunia. Ini mukjizatnya Nabi Muhammad seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana yang kedua ini ketika Rasulullah di Mekah ya, orang Yahudi bertanya kepada pendeta yang ada di Madinah, coba ini ada seorang dari Mekah yang mengaku menjadi nabi, apa benar wahai pendeta? Kata pendeta Yahudi yang ada di Madinah, terus coba tanyakan 3 hal. Nek dia iso jawab berarti dia nabi, silakan kamu ikuti apa tidak. Nek gak iso jawab, saman pancung aja, salipen nanggone alon-alon ya, dulu begitu. Akhirnya ditanyai 3 hal. Apa pertanyaannya? Wahai Muhammad, apa kisah Ashabul Kahfi itu? Ashabul Kahfi ini zaman sebelum Nabi Musa. Peristiwanya ada 5 orang, 6 dengan anjingnya, ada 7 orang, 8 dengan anjingnya, dan seterusnya itu kan. Ada 3 orang, 4 dengan anjingnya ya. Saya kuluna salah satu robium kalbuhum. Mereka berpendapat 3 orang, 4 dengan anjingnya. Wa yakuluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan 5, 6 dengan anjingnya. Wa yakuluna sab'atu wa saminuhum kalbuhum. Surat Al-Kahfi. 7 orang dengan 8 dengan anjingnya. Ini Rasulullah jelaskan itu. Padahal peristiwa Ashabul Kahfi ini 1000 tahun sebelum Rasulullah lahir. Lah ngoten nggih. Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu 600 tahun. Antara Nabi Isa dengan Nabi Musa itu 1000 tahun. Berarti peristiwanya 1600 tahun sebelum Rasulullah lahir. Tapi Nabi wis ngerti ono sing jenenge pemuda sing taat beragama jumlahe sakmene dijelasno ambek Nabi. Kemudian yang kedua terkait dengan Raja Dzulqarnain. Nah, ini setelah generasi Nabi Musa menjelang Nabi Isa, raja sing sugih donyane akeh. Dia sukanya keluyuran, tapi keluyuran ndelok wong miskin, wong marat hidungi duit piur ngene, duit akeh. Wis sugih masalahnya. Itu Raja Dzulqarnain. Kemudian yang terakhir, bagaimana ruh setelah manusia meninggal dunia. Nek Nabi itu berarti ngerti peristiwa yang jauh sebelum dia lahir dan ngerti peristiwa yang jauh setelah dia meninggal dunia. Dijelaskan oleh Rasulullah bahwa roh itu begini dan begitu. Oh, ternyata benar ngerti. Loh, padahal ngono lho gak percaya niku Nabi. Ini peristiwa seperti itu ya, peristiwa gaib Bapak Ibu sekalian. Termasuk juga ada 73 golongan manusia umatku. Nabi kan gak ngerti, durung lahir wong-wongan begitu kan. Tapi dia sudah mengerti itu artinya apa. Ini artinya Nabi sudah diberi oleh Allah wahyu dan mukjizat. Sekian tahun sebelum dia lahir dan sekian tahun setelah dia meninggal dunia. Itu hikmahnya hadis ini ya. Dalam memahami agama, orang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Tentunya pendapat yang baik, yang satu, yang sesuai dengan ketentuan Nabi. Perbedaan pendapat karena ajaran yang murni atau karena istiadat, adat istiadat. Wong Jawa yang ngono.
Ya gak wani ngrabekno anake karena apa? Mbah-mbahe biyen gak wani ngono. Lah ngoten nggih. Gak wani. Wedi, kualat. Loh, begitu loh ya. Itu. Nah, yang benar masuk surga pengikut jejak sunnah Nabi dan para sahabatnya. Inilah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu bukan torekoh, tapi ahlus sunnah wal jamaah itu adalah kepribadian diri manusia yang mengikuti jejak Nabi dan para sahabat. Baik, nanti berarti 2 bulan lagi ya kita menjelaskan tentang ini ya, 2 bulan lagi. Karena kita takon masalah haji tak jelas bisa, aku izin, okay, 1 bulan tidak bisa hadir. Saya mengantarkan jamaah rombongan, ya mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah, kemudahan oleh Allah. Panjenengan sing belum pernah haji umroh tak dongakno ndang segera berangkat. Sing wis tahu mudah-mudahan berangkat lagi. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.